Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu hampir sering habis sholat maghrib di Jambangan punya jadwal isya di Perak. Di tengah perjalanan nyupir dari Jambangan lewat tol sampai Perak, antara maghrib sampai isya banyak sekali truk-truk besar yang sedang berjalan itu. Lalu kita berpikir, bagaimana sholatnya para supir itu, kernetnya. Dan itu mungkin tidak pernah kita alami yang duduk di sini ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mentakdirkan kita bisa sujud, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi aman, kondisi tenang. Hidup kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana supaya ini Allah tidak merubahnya? Allah nuntut kepada kita, Allah menuntun kepada kita untuk senantiasa berdoa. Dan setiap mau selesai sholat, ini doanya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita minta kepada Allah supaya Allah nulung kita. Ditulung apa? Ditulung untuk bisa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditulung supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Saya nggak bayangkan kalau saya jadi supir truk gitu, apakah ya sekhusyuk ini. Jadi ustadz enak ngomong toh, coba sampean dadi sopir, ya apa ibadahmu? Masih bisa jogo, masih bisa menjaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mintalah kita kepada Allah husni ibadati. Minta kepada Allah kita bisa bersyukur atas segala kondisi kita. Saya kemarin ketemu orang dari Sukabumi, itu kakinya nggak ada, kakinya palsu. Datang dari Sukabumi ke Surabaya, minta bantuan untuk dapat bantuan kaki palsu. Allah ya kan. Coba kaki kita pegang, Pak. Asli atau palsu, Pak? Bu, pegang kakinya, asli atau palsu?
asli. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan asli, kaki asli, kepala asli. Ibu-ibu, tadi saya itu lagi silaturahim terus diceritani orang-orang, mohon maaf Pak, ini sedang ke rumah sakit. Loh kenapa Bu? Habis melahirkan, payudaranya, susunya itu nggak bisa keluar, harus dioperasi. Mbak sampean pegang dodo sampean Pak, asli ini sampean nggak dioperasi kan? Alhamdulillah. Kesehatan yang utama namanya afiah. Itu kalau kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama jamaah sekalian. Nah, pemahaman ini bisa kita peroleh di mana? Di masjid Allah ini. Maka aktivitas di bulan Ramadan, dan saya salut kepada takmir Masjid Al-Hikmah ini, besok ada pengajian, sore ini malam ini ada ceramah, ada pengajian. Memang fungsinya masjid adalah sebagai tempat pendidikan, selain sebagai tempat sholat, tempat sujud, tempat iktikaf, tempat nyalurkan zakat, infak, sedekah, tapi masjid juga sebagai tempat pendidikan. Saya senang gitu kalau nggak Ramadan, di situ itu ada tempat untuk majelis taklim, untuk kajian. Sebelahnya situ sekolah. Nek jenengan kagungan anak, sekolah kan situ kalau punya duit. Ya kan bayar, enak aja loh, fasilitas apik. Nah, masjid ini telah menginspirasi se-Indonesia untuk melahirkan pendidikan-pendidikan terbaik. Terima kasih Pak Takmir ya, mengadakan pengajian seperti ini. Saya di hari pertama Ramadan itu posisinya di Sumbawa. Panas Pak di sana, kena angin lautnya Australia, panas. Saya berkesempatan memberikan pembinaan kepada satu yayasan. Ini satu loh Pak yayasannya, satu yayasan, tapi yayasan ini mampu membangun 186 masjid. Saya takoni jenengan, sapa sing tahu bangun masjid siji ya, yang katakan. Kok gak ada yang ngaju? Urun renovasi masjid iki lah. Ini satu yayasan bangun 186 masjid. Saya tanya kepada pembina yayasan, apa motivasinya, apa semangatnya? Bangun masjid di desa-desa pencil-pencil. Semangatnya adalah man bana masjidan lillahi ta'ala. Nah, ada lillahi ta'alanya ini. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mau membangun masjid, punya uang, kasihkan Pak Takmir, bangun masjid, punya tanah, berikan takmir masjid, nadirnya wakafkan untuk masjid. Nanti kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dibangunkan apa Pak? Istana, baitan fil jannah. Sebagaimana doa kita, nas'alukal jannah. Kowe njaluk mlebu surga. Surga sing ana apa ae? Sing ana istanae ya Allah. Engko dijawab Gusti Allah. Wis tau bangun masjid durung? Kalau bangun satu ya nggak kuat Pak. Ya iuran lah supaya ini, kita berdoa semoga masjid ini nanti tambah besar
Mau 2 lantai atau 3 lantai Pak? Jangan tinggi-tinggi Pak, kaki saya sudah nggak kuat naik. Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Harus menjadi keyakinan kita. Maka setiap kita ke masjid ini terus sampean berdoa, ya Allah, muka-muka bisa bangun masjid, muka-muka bisa bangun masjid. Selain berdoa, Allahumma ja'alni fi qalbi nuron, ya wa fi basari nuron, wa fi sam'i nuron. Itu kan doanya ketika berangkat ke masjid. Tapi ada satu lagi, kita harus punya keinginan apa Pak? Bu, bangun masjid. Pak nggak punya uang banyak, sudah praktekkan saja. Ini saya mempraktekkan. Muka-muka jenengan punya uang 1.000, punya kan? Pokoknya tiap subuh jenengan ke masjid bawa uang berapa? 1.000 dulu ya Cok. 1.000 lepok noplok. Latihan pertama 40 hari, tiap hari sholat subuh ke masjid jamaah, pluk. Mana bunyi nih uang 1.000 itu. Sukses. Nah, ketika masukkan gini, pluk itu berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, muka-muka aku jadi wong pinter, pluk. Ya Allah, muka-muka aku jadi orang yang kaya raya, miliarder kurang, triliunan. Ya Allah, muka-muka seluruh amalku, amal anak turunku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kuat? 1.000 atau 10.000 Pak? 40 hari aja tak tantang. Yang kuat 1.000 setiap hari selama 40 hari datang ke Masjid Al-Hikmah subuh, pluk, angkat tangan. Berat ini Pak Takmir. Latihan Pak, pekso nggak bisa. Nanti kalau sudah naik dari 1.000, 2.000, naik uang itu recehannya belum 1.000, 2.000, 5.000. Nanti yang paling sulit jenengan kalau sudah di level 50.000. Iya apa enggak iki? Iya apa enggak iki? Ngelentang Pak, 1.000. Gerung kuat aku. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika di masjid, apa yang harus kita lakukan? Pendidikan seperti apa yang harus kita cari di masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Pertama adalah pendidikan tentang keimanan. Ciri bahwa pendidikan tentang keimanan ini, tarbiyah imaniyah kita itu berhasil adalah kalau kita itu statusnya sudah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kalau hati kita ini sudah lengket, sudah terikat dengan masjid. Wis sing digelek itu masjid, kepengen ke masjid. Sing dipikirnya masjid, wis adzan belum nih ya? Siap-siap. Masjid itu. Maka berbahagialah menjadi tukang adzan. Tukang adzan itu ada. Pas tukang buka masjid. Ya.
Iso nggak saiki rebutan? Dulu saya waktu muda masih SMA itu dididik oleh guru saya, kamu berhasil jadi muridku satu aja, kalau kamu yang pertama kali buka pintune masjid ini. Oyoan ambek koncoku, iso aku dhisik. Aku sing buka sampean sing adzan. Piye tukar? Aku sing adzan sampean sing buka. Itu berarti tarbiyah imaniyah kita. Ya, kita statusnya ya sudah menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Kalau hati kita ini sudah ta'alluq dengan masjid, apa jaminan Allah? Jaminan Allah kita akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka kita bisa mendapatkannya dari jalan ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, mumpung Ramadan, kita prioritaskan waktu untuk hadir di kajian-kajian di masjid. Niatnya apa? Niatnya adalah mencapai surga. Karena hadisnya bunyinya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka ingin ikut kajiannya di Masjid Al-Hikmah lagi ya, maka Allah akan memudahkan jalan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang banyak orang belajar, baik belajar di institusi formal maupun belajar di masjid, salah niat. Termasuk saya ini salah niat. Sekolah 25 tahun Pak, saya hitung itu, mulai SD sampai doktor, 25 tahun. Masya Allah. Saya udah, ya Allah, muka-muka ini adalah thoriqun ilal jannah. Amin Allahumma. Muka-muka semua jenengan yang hadir di sini, duduk di sini, niatnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang kedua, untuk melanjutkan Islam, untuk melanggengkan Islam. Dengan adanya pengajian-pengajian di masjid inilah, maka dakwah Islam, ajaran Islam itu akan terus berkembang. Demikian hadirin sekalian, moga-moga kita semuanya bisa menjadi pembelajar seumur hidup, dan tempat belajar yang kita pilih adalah tempat belajar yang berbasis masjid. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.